membahas mata kuliah lintas prodi pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Bapak Alexander Hamonangan Sinomora, SE, PD. Namun, sebelum itu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3 kelas C. Anggota yang pertama, Igede Yoga Yolantika Junaedi dengan NIM 2111031507. Selanjutnya, anggota yang kedua, Niloh Listia Purnami dengan NIM 2112051001. Selanjutnya, anggota yang ketiga, Ida Ayumade Yulia Rastuti dengan NIM 2112051009. Selanjutnya, anggota yang keempat, Igusti Putu Ayu Dia Hartaningsih dengan NIM 2113011001. Selanjutnya, anggota yang kelima, Titin Juliana dengan NIM 2115081011. Baik, demikian tadi perkenalan anggota dari kelompok 3. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama video presentasi kelompok kami. Sebelum menapak lebih jauh ke materi, izinkan saya untuk menyampaikan pokok pembahasan yang melandasi penyampaian materi kami. Terdapat 2 pokok pembahasan. Yang pertama adalah jenis bahan ajar menurut para ahli, di mana dikemukakan oleh ahli Rountree dan ahli Heinisch. Kemudian, yang kedua adalah jenis bahan ajar menurut bentuknya, terbagi menjadi 4, yaitu bahan ajar cetak, bahan ajar dengar atau audio, bahan ajar digital interaktif, dan bahan ajar pandang dengar atau audio visual. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis bahan ajar menurut para ahli. Menurut Rountree, bahan ajar berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah bahan ajar cetak, seperti misalnya buku, majalah, buku tutorial, panduan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bahan ajar berbasis teknologi, seperti contohnya adalah siaran radio, film strip, komputer based tutorial, video interaktif, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahan ajar untuk praktik atau proyek, seperti contohnya adalah kit science, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah bahan ajar untuk interaksi yang digunakan untuk berinteraksi antara peserta didik dan pendidik. Seperti contohnya adalah e-learning, video konferensi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menurut Heinisch, berdasarkan cara kerja, bahan ajar dibagi menjadi 5 kelompok besar. Yang pertama adalah bahan ajar yang tidak diproyeksikan, di mana tidak memerlukan proyektor dalam penyajian isinya. Seperti contohnya adalah foto, diagram, display, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bahan ajar yang diproyeksikan, di mana bahan ajar ini merupakan kebalikan dari bahan ajar yang tidak diproyeksikan. Bahan ajar yang diproyeksikan memerlukan proyektor dalam penyampaian bahan ajarnya. Seperti contohnya adalah slide, film strip, overhead transparansi, dan proyeksi komputer. Yang ketiga, bahan ajar audio, yang berupa sinyal audio yang direkam dalam suatu media rekaman. Seperti contohnya adalah kaset, CD, flashdisk, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah bahan ajar video dan film, di mana bahan ajar ini menyajikan gambar dan suara secara bersamaan. Contohnya adalah video dan film. Kemudian yang kelima adalah bahan ajar komputer, merupakan bahan ajar mencetak yang memerlukan komputer dalam penyampaiannya. Seperti contohnya adalah hypermedia. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan Yoga. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu bahan ajar cetak. Jadi, bahan ajar cetak atau print yaitu sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Jadi, berikut adalah jenis-jenis bahan ajar cetak. Pertama, handout. Menurut Andi Prastowo, handout merupakan bahan pembelajaran yang sangat ringkas, bersumber dari beberapa literatur yang relevan terhadap kompetensi dasar dan materi pokok yang diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua, buku
Buku teks pelajaran pada umumnya merupakan bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan atau buah pikiran dari pengarangnya yang disusun secara sistematis berdasarkan kurikulum yang berlaku. Buku teks berguna untuk membantu pendidik dalam melaksanakan kurikulum karena disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku, menjadi pegangan guru dalam menentukan metode pengajaran dan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengulangi pelajaran atau mempelajari pelajaran baru. Yang ketiga, modul. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa dengan bimbingan guru, sehingga modul berisi paling tidak tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, konteks atau isi materi informasi pendukung, latihan-latihan petunjuk kerja, dan evaluasi. Pembelajaran dengan modul juga memungkinkan peserta didik yang memiliki kecepatan tinggi dalam belajar akan lebih cepat menyelesaikan satu atau lebih kompetensi dasar dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Selain itu, juga meningkatkan kemampuan peserta didik untuk belajar sendiri tanpa tergantung kepada kehadiran pendidik. Yang keempat, lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa atau student worksheet adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan harus jelas kompetensi dasar yang akan dicapainya. LKS berfungsi untuk meminimalkan peran pendidik dalam mengaktifkan peran peserta didik, mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan dan kaya akan tugas untuk berlatih. Yang kelima, foto atau gambar. Foto atau gambar memiliki makna yang lebih baik dibandingkan dengan tulisan. Foto atau gambar sebagai bahan ajar tentu saja diperlukan satu rancangan yang baik agar setelah selesai melihat sebuah foto, siswa dapat melakukan sesuatu yang pada akhirnya menguasai satu atau lebih kompetensi dasar. Yang keenam, modul atau method. Modul atau method merupakan bahan ajar yang berupa tiruan, benda nyata untuk menjembatani berbagai kesulitan yang bisa ditemui apabila menghadirkan objek atau benda tersebut langsung ke dalam kelas, sehingga nuansa asli dari benda tersebut masih bisa dirasakan oleh peserta didik tanpa mengurangi struktur aslinya, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Nah, selanjutnya ada kelebihan bahan ajar cetak. Adapun kelebihan dari bahan ajar cetak yaitu pertama, bahan ajar cetak menjadi buku utama. 2. Lebih mudah diperoleh dan harga relatif murah. Yang ketiga, dapat dibaca dan dipelajari di mana saja. 4. Tidak diperlukan alat khusus untuk memanfaatkannya. Yang kelima, media yang bagus untuk menjelaskan tentang fakta, prinsip-prinsip dengan argumentasi yang logis. Lalu, ada kelemahan bahan ajar cetak. Selain mempunyai kelebihan, bahan ajar cetak juga mempunyai kelemahan. Kelemahan-kelemahan bahan ajar cetak diantaranya yaitu tidak mampu mempresentasikan gerakan dalam penyajian materi, dan tidak dapat secara langsung memberikan umpan balik terhadap pembaca yang mengalami kesulitan dalam memahami bagian tertentu dari buku. Baik, jadi sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Dia. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Yoga. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai jenis bahan ajar dengar atau audio. Menurut Prastowo, bahan ajar dengar audio atau program audio adalah salah satu jenis bahan ajar mencetak yang di dalamnya mengandung suatu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung yang dapat dimainkan atau diperdengarkan oleh pendidik kepada peserta didiknya
guna membantu mereka dalam menguasai kompetensi tertentu. Sedangkan menurut Arif S. Sadiman dan kawan-kawan, bahan ajar audio adalah bahan ajar untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal ke dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun non-verbal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar audio adalah perantara atau pengantar non-cetak yang digunakan untuk penyampaian pesan dari pendidik ke peserta didik dengan diperdengarkan secara langsung sehingga peserta didik mampu menguasai kompetensi atau pembelajaran yang dilakukan. Adapun contoh bahan ajar audio atau dengar. Yang pertama, ada kaset. Kaset adalah alat penyimpanan file audio yang berbentuk pita kaset. Setiap pita kaset mampu menyimpan file audio yang berdurasi sekitar 1 jam di setiap sisinya. Alat untuk memutar kaset bisa berupa radio tape, tape deck, atau juga bisa diputar dengan menggunakan Walkman. Yang kedua ada radio. Radio merupakan perlengkapan elektronik yang dapat dipergunakan untuk mendengarkan berita yang bagus dan faktual, dapat mengetahui beberapa kejadian dan peristiwa penting dan baru, masalah-masalah kehidupan, dan sebagainya. Tetapi, radio juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang cukup efektif, karena media ini mampu merangsang partisipasi aktif bagi si pendengar. Yang ketiga, yaitu piringan hitam. Piringan hitam memiliki pena bergetar yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi atau suara dari sebuah disk. Alat yang diperlukan untuk memutar piringan hitam disebut dengan gramophone. Yang keempat, ada CD atau compact disc dan juga DVD atau digital compact disc. Merupakan sebuah media penyimpanan file audio yang dibuat untuk merampingkan sistem penyimpanannya. Selain ramping, keduanya juga memiliki kemampuan menyimpan file yang lebih banyak dibandingkan dengan pita kaset. Yang terakhir atau yang kelima ada MP3. Adalah salah satu format berkas pemodelan suara yang memiliki kompresi yang baik sehingga ukuran berkas bisa memungkinkan lebih kecil. MP3 seringkali kita jumpai sebagai format dalam sebuah lagu. Itulah beberapa contoh mengenai atau tentang bahan ajar audio atau dengar. Adapun manfaat bahan ajar dengar atau audio. Yang pertama, media audio mampu mengajak siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengajaran meskipun ajakan tersebut sebenarnya bersifat maya atau semu. Yang kedua, media audio dikatakan lebih efektif karena media audio terlihat nyata dalam penyampaian isi ceritanya. Yang ketiga, efek suara yang dihasilkan seperti ayam berkokok, burung berkicau dapat menambah isi cerita menjadi lebih menarik dibandingkan apabila guru yang menirukan suara-suara tersebut. Selain itu, terdapat kelebihan bahan ajar dengar atau audio. Yang pertama, mata pelajaran sudah tetap terpatri dan dapat direproduksi tetap sama. Yang kedua, produksi dan reproduksi sangat ekonomis dan mudah didistribusikan. Yang ketiga, peralatan program audio termasuk yang paling murah dibandingkan dengan media audio visual lainnya. Yang keempat, dengan berbagai teknik perekaman audio, bentuk-bentuk pengajaran terprogram sehingga dapat digunakan untuk pengajaran mandiri dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai kecepatan masing-masing. Yang kelima, suasana dan perilaku peserta didik dapat dipengaruhi melalui penggunaan musik latar belakang dan efek suara. Sebaliknya, terdapat kelemahan bahan ajar audio. Yang pertama, membutuhkan kesangat hati-hatian jika hanya audio yang digunakan.
karena waktu yang lama tanpa adanya visual dapat menjadi membosankan dan akan mengganggu pengajaran. Yang kedua, perbaikan biasanya menuntut diproduksinya rekaman induk baru dan membuat kopi rekaman baru tersebut. Hal ini akan memakan waktu dan biaya yang besar. Yang ketiga, masalah pendistribusian akan muncul manakala produksi gambar diselaraskan dengan audio. Hal ini disebabkan oleh adanya keragaman perangkat keras yang ada dan digunakan di berbagai tempat. Yang keempat, pengembangan naskah audio yang baik dapat menyita waktu dan membutuhkan keterampilan yang khusus. Yang kelima, perlu berkali-kali dalam memperkirakan kecepatan penyajian materi verbal. Seandainya materi atau bahan disajikan terlalu cepat atau pengajaran yang rumit diberikan terlalu cepat, maka peserta didik akan kehilangan jejak atau kebingungan. Sekian penyampaian materi mengenai jenis bahan ajar audio atau dengar dari saya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya mengenai bahan ajar digital interaktif, di mana bahan ajar digital interaktif ini adalah bahan ajar yang mengombinasikan beberapa media pembelajaran seperti audio, video, teks, atau grafik yang bersifat interaktif untuk mengendalikan suatu perintah sehingga terjadi hubungan dua arah antara bahan ajar dengan penggunaannya. Di mana bahan ajar interaktif ini dibuat dengan teknologi multimedia. Contoh bahan ajar digital interaktif yaitu yang pertama, aplikasi edukasi, di mana aplikasi edukasi ini adalah program komputer atau perangkat lunak yang dirancang untuk membantu siswa belajar dan menguasai suatu topik tertentu. Aplikasi ini dapat berupa kuis, latihan soal, atau pembelajaran interaktif lainnya. Yang kedua yaitu video pembelajaran, di mana video pembelajaran ini adalah salah satu jenis bahan ajar digital yang menampilkan informasi dalam bentuk visual ataupun audio. Video ini biasanya berisi penjelasan, presentasi, atau demonstrasi mengenai suatu topik tertentu. Dan yang ketiga yaitu e-modul interaktif, di mana e-book ini adalah buku elektronik yang dapat dibaca melalui perangkat elektronik seperti tab atau smartphone. E-book ini dapat berisi teks, gambar, dan hyperlink ke referensi atau sumber informasi lainnya. Selanjutnya mengenai manfaat bahan ajar digital interaktif, yaitu yang pertama, fleksibilitas, di mana bahan ajar digital ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga memungkinkan siswa untuk belajar di waktu dan tempat yang lebih nyaman bagi mereka. Dan yang kedua yaitu interaktivitas, di mana bahan ajar digital ini dapat disajikan secara interaktif sehingga membuat proses pembelajaran lebih menarik dan interaktif bagi siswa. Dan yang ketiga yaitu dapat dipersonalisasi, di mana bahan ajar ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu sehingga memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang tepat. Dan yang keempat yaitu memotivasi siswa, di mana bahan ajar digital ini dapat menarik minat siswa dengan penggunaan media yang beragam seperti gambar, video, animasi, dan game. Dan yang kelima yaitu dapat diupdate dengan mudah, di mana bahan ajar digital ini dapat diupdate dengan mudah sehingga memastikan bahwa informasi yang disajikan tetap relevan dan terbaru. Dan yang keenam yaitu meminimalkan penggunaan kertas, di mana bahan ajar ini dapat disimpan dalam format elektronik yang ramah lingkungan, sehingga dapat membantu meminimalkan penggunaan kertas. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi, di mana bahan ajar digital ini dapat menghemat waktu dan biaya karena siswa tidak perlu lagi pergi ke perpustakaan atau mencetak materi pembelajaran. Selanjutnya mengenai kelebihan bahan ajar digital interaktif, yaitu yang pertama, interaktif. Sesuai dengan namanya, program ini dirancang untuk dipakai oleh siswa baik secara individu maupun kelompok. Dan yang kedua yaitu memberikan iklim afeksi secara individual, karena dirancang khusus untuk pembelajaran mandiri, kebutuhan siswa secara individual terasa terakomodasi, termasuk bagi mereka yang lamban dalam menerima pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi belajar. Dengan terakomodasinya kebutuhan siswa, maka siswa akan termotivasi untuk terus belajar. Dan yang keempat yaitu memberikan umpan balik.
di mana bahan ajar interaktif ini dapat menyediakan umpan balik atau respon yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan peserta didik. Dan yang kelima yaitu karena bahan ajar interaktif ini dirancang sebagai pembelajaran mandiri, maka kontrol pemanfaatannya berada sepenuhnya pada pengguna. Sedangkan kelemahan bahan ajar digital interaktif ini yaitu yang pertama, dalam mengembangkan bahan ajar digital interaktif membutuhkan tim penyusun yang profesional. Dan yang kedua yaitu memerlukan waktu yang lama dalam pengembangannya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan Ayu atas pemaparan materi 4. Di sini saya akan memaparkan materi 5, yaitu bahan ajar pandang dengar atau audiovisual. Asyar mengemukakan bahwa bahan ajar audiovisual adalah jenis bahan ajar yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses kegiatan. Sementara Rusman menjelaskan bahwa bahan ajar audiovisual merupakan kombinasi audio dan visual, atau bisa disebut bahan ajar pandang dan dengar. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahan ajar audiovisual merupakan bahan ajar yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses kegiatan. Bahan ajar audiovisual ini bisa juga dikenal dengan bahan ajar video. Selanjutnya, contoh bahan ajar pandang dengar audiovisual. Yang pertama itu, bahan ajar pandang dengar audiovisual diam, yaitu bahan ajar yang menampilkan suara dan gambar diam seperti halnya sound slide adalah media presentasi mirip slide, namun dengan tambahan suara atau audio yang dapat dinikmati sehingga tak hanya bisa dilihat, tapi juga bisa didengar. Kemudian film rangkaian. Suara adalah istilah untuk film strip yang merupakan serangkaian gambar untuk diproyeksikan. Kemudian yang kedua ada contoh bahan ajar pandang dengar audio visual gerak, yaitu bahan ajar yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar bergerak seperti halnya yang pertama itu ada video kaset record atau perekam kaset video adalah peralatan elektronik yang bisa dipakai untuk merekam suara atau audio dan gambar atau video dalam suatu kaset pita magnetik yang bisa dimasukkan dan dikeluarkan dengan mudah seperti halnya pita kaset suara biasa. Kemudian yang kedua itu film suara. Film suara adalah film dengan suara tersinkronisasi atau suara yang dicocokkan dengan gambar. Kemudian selanjutnya itu ada manfaat bahan ajar pandang dengar atau audiovisual. Materi visual ditunjukkan untuk merangsang indera penglihatan peserta didik, sedangkan materi auditif untuk merangsang indera pendengaran mereka. Dengan kombinasi kedua materi ini, pendidik dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih berkualitas karena komunikasi berlangsung secara lebih efektif. Bahan ajar ini bisa memberikan beberapa manfaat dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama itu memberikan pengalaman yang tidak terduga kepada peserta didik. Misalnya, dengan memperlihatkan video cara memperagakan proses sirkulasi darah yang sangat kompleks. Kemudian yang kedua itu, memperlihatkan secara nyata sesuatu yang awalnya tidak mungkin bisa dilihat. Dan yang ketiga, jika dikombinasikan dengan animasi dan pengaturan kecepatan dapat mendemonstrasikan perubahan waktu ke waktu. Dan yang keempat, menampilkan kehidupan yang sebenarnya. Kemudian yang kelima itu, menunjukkan cara penggunaan alat atau perkakas. Yang keenam, memperagakan keterampilan yang akan dipelajari. Ketujuh, menunjukkan tahapan prosedur. Dan yang kedelapan, menghadirkan penampilan drama atau musik. Kesembilan, menganalisis perubahan dalam periode waktu tertentu. Kesepuluh, menyampaikan objek 3 dimensi. Kesebelas, memperlihatkan diskusi
atau interaksi antar dua atau lebih orang. Dan yang terakhir itu, memberikan pengalaman peserta didik untuk merasakan suatu keadaan tertentu. Kemudian yang terakhir itu ada kelebihan dan kelemahan bahan ajar pandang dengar atau audiovisual. Kelebihannya itu yang pertama, film dan video dapat melengkapi pengalaman dasar siswa, dan yang kedua, film dan video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan secara berulang-ulang jika perlu. Dan yang ketiga, dapat mendorong dan meningkatkan motivasi dan menanamkan sikap-sikap dan segi afektif melalui film dan video. Keempat, film dan video yang mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa. Dan yang kelima, film dan video dapat menyajikan peristiwa yang bahaya jika dilihat secara langsung. Keenam, film dan video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar atau kelompok kecil, kelompok yang heterogen maupun homogen maupun perorangan. Dan yang terakhir, film yang dalam kecepatan normal memakan waktu 1 minggu dapat ditampilkan dalam 1 atau 2 menit. Kemudian untuk kelemahan bahan ajar pandang dengar atau audiovisual terdiri dari yang pertama itu ada pengadaan film dan video umumnya memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang banyak. Kemudian yang kedua itu tidak semua mampu mengikuti informasi yang ingin disampaikan melalui film tersebut. Ketiga, film dan video yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar yang diinginkan, kecuali dirancang dan diproduksi khusus untuk kebutuhan sendiri. Sekian yang bisa saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan atas pemaparan materinya. Sebelum kami menutup presentasi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan bahwa jenis bahan ajar dapat digolongkan dari bentuk, dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu bahan ajar cetak, bahan ajar dengar, bahan ajar audiovisual atau pandang dengar, dan bahan ajar digital interaktif. Contoh bahan ajar cetak yakni handout, buku, LKS, modul, foto atau gambar. Sedangkan contoh bahan ajar dengar atau audio yaitu kaset, piringan hitam, CD, dan MP3. Contoh dari bahan ajar audiovisual adalah sound slide, film suara, dan VCR. Dan contoh bahan ajar digital interaktif adalah CD interaktif. Setiap bahan ajar pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga untuk pemilihan penggunaannya harus disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan dan karakteristik siswa. Terkadang, menggunakan atau mengkolaborasikan 2 atau lebih bahan ajar bisa menjadi solusi untuk memfasilitasi keberagaman tipe-tipe belajar siswa dalam satu kelas. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya, mewakili kelompok 3, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian, karena tiada gading yang tak retak. Serta tidak lupa kami ucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Salam harmoni.